Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak wabarakatuh. kabar amaina abang akangi rakan sebut biak saudara BWD. Alhamdulillah kelem ni hadir studio podcast Lintas Gayo. Jemaah si khusus meneliti tentang Primestika Gayo. Secara istilah si mengandung makna bahwa Primestika Gayo ini adalah semacam kita bahasa Melayu adalah semacam falsafah atau filsafat. Dan orang yang membahas tentang filsafat ini adalah orang-orang yang biasa tingkat intelektualnya sehingga demikian tinggi sehingga gerbe barang dibangun menerjemahkan kata Primestika ini. Hadir dalam kita Dr. Indra MPDI atau talu kampungnya Aman Jilan. Aman ini pun setelah kita baca beberapa referensi menyebutkan bahwa Aman ini berarti ke Inggris itu semacam sir atau gelar kehormatan. Kemudian kalau di Arab mungkin semacam sayyid dan lain-lain. Igayo ini Aman ini adalah nama kehormatan orang Gayo. Jadi itu sama dengan sir, sama dengan sayyid, sama dengan teku mungkin di jadi kita ini aman. Jadi berbanggalah orang Gayo sih memakai lagu Dr. Indra ini Dr. Indra MPDI Aman Jilan. Jadi aman ini juga genancing kepada arti. Aman Jilan ini sehari-hari dosen Pak Dokter kan? Iya, Dosen di IAIN ya. IAIN Taken. Menyelesaikan pendidikan di SD Jaluk, kemudian SMP Iwi Nidurin, kemudian SMA atau tingkat madrasah aliyah Darul Muhdisin di pesantren Tengku Hasantan, banyak S1 STAI UGP, kemudian S2 Universitas Islam Negeri Maliki Malang, kemudian S3 Universitas Negeri Sumatera Utara. Alhamdulillah berizin Pak Dokter sawahku batang ruang ni Lintas Gayo Podcast. Jadi kita mulai bahwa Dr. Indra menyelesaikan satu tesis tentang Primestika Gayo. Untuk kita kuni Pak Dokter kira-kira hana singok kita buat makna di Primestika ini sehingga Dokter menuat strata 3 ni Dokter ini tentang Primestika. Silakan Pak Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin, ini Bang Win Rudi Batin. Mohon maaf, nih aman nih betih abang ini. Aman siapa? Aman siapa? Alhamdulillah berizin bersama kru ngundang kami ku ton podcast nih. Mudah-mudahan anak kita bicarakan seru ini dapat memberikan manfaat untuk BWN dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berkaitan dengan Primestika, ya. Memang sebelum terkenalnya Primestika ini kan kita orang Gayo lebih sering menggunakan falsafah moyang datu. Oh, falsafah. Falsafah moyang datu. Ya. Lalu kenapa ini berubah menjadi sebuah ungkapan Primestika? Karena falsafah itu banyak. Dan tidak semua falsafah itu Primestika. Oh. Karena Primestika ini punya batasan-batasan, punya ciri-ciri tertentu dia, punya ciri khas tertentu dari falsafah-falsafah lain. Mungkin banyak orang-orang kita dari jemaat itu dia mengungkapkan kalimat-kalimat si hampir menyerupai Primestika. Mungkin katakan ada kata-kata mestika. Ada juga yang mengatakan kata melengkan. Ada juga yang mengatakan kata anak gerele lagu syair sana. Jadi bermacam model. Maka dalam konteks ini, terutama si peneliti ini yang pertama sekali menyebut gelar Primestika ini itu sama Dr. Joni. Beliau lah yang satu yang pertama yang meneliti tentang Primestika ini. Jadi kata Primestika ini katakanlah di zamanmu yang datun itu belum begitu dikenal. Belum dikenal. Tapi falsafahnya sih cenderung. Falsafah itu cenderung yang dikenal. Kemudian di era Dr. Joni, berarti sudah tahun yang lalu Pak Dokter. Beliau tamatnya sekitar tahun 2016. 2016.
Jadi 2016 mulailah kita menjadi primastika ini menjadi sebuah bahasa yang dipakai untuk mengungkap sebuah kata atau kalimat bahasa Gayo yang memiliki arti yang luas. Arti yang luas, ya. Silakan Pak Dokter. Baik. Maka meskipun di kita ini banyak atau deli, ini bahasa Gayo di kita. Bahasa Gayo ke deli hari amaman te anan te awan te yang tengah atau pudaha deli mengungkapkan kalimat ini. Tetapi deli juga di antara awan-awan te atau saudara-saudara ente si menyebutkan kalimat primestika ini, dia paham betihi, oh ini kepasapan yang datu betul memang dasarnya ya. Makanya di sini kita print ke tesis siku tulis tengah berkaitan dengan internalisasi falsafah primestika dalam membentuk karakter siswa. Jadi ternyata falsafah ini mengandung makna dan nilai lebih kepada pembentukan karakter. Ike kita teguku area pendidikan. Tapi primestika ini juga bisa kenapa dikatakan dia falsafah? Karena dia universal kebenarannya. Jadi umum. Dia bisa teguku ini. Arti kalau kita berbicara tentang adat, ya memang ini adalah bahasa adat. Jadi primestika itu adalah bahasa adat. Bahasa adat, bahasa adat. Apabila umpama lagu si kita awet akal kin pangkal ke kiri kin gulanya. Jadi kemudian kita memahami itu masuk filsafat Pak Dokter. Masuk filsafat. Filsafat atau kemudian berkembang menjadi primestika tadi. Berkembang jadi primestika. Guna memaknai si sebut Pak Dokter secara katakanlah kita terjemahan kosakata ini ada arti gitu. Iya. Nah, kita terjemahan arti sebenarnya pertama ngokin pendengar semangat. Iya. Anak diperingkin pendengar semangat. Urang Gayo biasanya belum merantau gip pasti arah sebuku. Anak ketika sebuku karena ini biasanya gere rela anaknya gip ariwe atau mau pisah atau mau pisah rone. Jadi lahirlah sebuku. Kebesi. Nah, maka atau mungkin anak ini ngejulen merantau, tetapi dikhawatirkan anak ini gede betahi rantau ulang, entah karena kekurangan biaya atau sana dan sebagainya, maka kekedak memurip irantun jemaah akal kin pangkal ke kiri kin beli. Jadi semacam pesan amanah, nasihat, dan menegar semangat ki. Jadi arti kita merantun ti karena sen. Banyak modal yang lain. Banyak modal yang lain. Pertama modal kita adalah akal. Tanya ke kiri. Nah, pokoknya mana? Apakah cukup mananya di situ? Tidak. Kalau kemeliku pesmian ini geli luas. Akal yang lain, memang akal itu tujuannya kan mencari sesuatu. Ngedemu, oh ini umpamanya programnya ini. Lalu masukkanlah ke dalam hati. Buat air kon hati. Kira-kira ke program ini kubuatan roh ke kinaku atau gere. Atau roh kinaku tapi gere roh kin jemaah. Maka kuatin lagi kira yon hati ya. Ketiara kenemian ini bahasa falsafah hana gerel ya. Ara kalimatnya kekiraan hati kenekar ya. Wan tapi ke kalwan tapi kekiraan hati. Itu sih. Itu kan hana gerel ya. Penjelasan lahir dari sin. Bisa juga. Karena filsafah ini juga arawi tunungan nih. Ada ikutan nih, hanya ini menyambungi, gitu kan? Nah, contoh biane lagu Murib Kanung Adat Mati Kanung Bumi, Murib Benar Mati Suci. Nah, ini kan arti filsafah atau falsafah yang memang dulunya tengah gati dipergunakan oleh jemaat buntu dalam menajeri anaknya, menajeri anak gerle masyarakat di sekitar dalam berkehidupan berkeluarga dan kehidupan masyarakat sosial ini dulu sering digunakan, tetapi
ini kan menjadi harta karun yang terpendam. Maka makanya kami pribadi Bang tertarik. Ya ini kegeri munculan Mion. Ya. Ini merah osok. Ya. Meskipun Ari Palsapah ini dari arah ditulis oleh beberapa pendahulu termasuk Amba Pinan, terus Air Rakimawan Pinan, terus Ama Mahmud Ibrahim, Ama Yusuf Melalatoa, dan Hana Gerelia, beberapa pendahulu sirin. Itu masih. Jadi ike mainnya langsung ke pendidikan untuk diinternalisasikan kembali dalam membentuk karakter Gerilya Nara. Nah, sementara ini sangat dekat sekali dengan pembentukan karakter ini cuma. Termasuk lahirnya Sarakopat, lahirnya Hana Gerelia Sumang sana, itu kan bermula dari sebuah pemikiran. Maka dikatakan itu filsafat. Falsafah kan dari pemikiran. Hana ketika tekan filsafat karena filsafat ini ke Hana Gerelia. Ikisin mana aku tulis maknani filsafat ini itu alat untuk mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mencari sesuatu jawaban atas pertanyaan. Nah itu filsafat itu. Jadi pembahasannya akan menjadi tajam. Tajam. Nah, sementara kita pahami, kita searching di Google atau kita baca buku tentang filsafat, apa arti filsafat? Filsafat itu ini berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia, ada cinta pada kebenaran. Nah, untuk menjadikan seorang itu menjadi bijaksana. Jadi orang yang berfilsafat itu pasti bijaksana, berhati-hati dalam melakukan tindakan, berhati-hati dalam berbicara. Sehingga melahirkan kata-kata yang bijak. Jadi kita runutku ini, primestike ini adalah kata-kata bijak. Berarti pendahulu zaman, Pak Dokter, adalah orang-orang yang cerdas sehingga keluarlah kata-kata filsafat yang kemudian disebut menjadi primestike ini. Yang sampai sekarang itu kita pegang menjadi semacam acuan bermasyarakat, berbicara, sebagai pedoman hidup. Berarti yang datang itu orang yang hebat. Orang yang hebat. Nah, ikonnya kadang-kadang kita berpikir, apakah terlalu tinggi kita mengatakan orang Gayo itu tidak butuh Aristoteles? Itu keren. Karena kita sendiri melebihi Aristoteles. Iya. Kalau kita butuh dengan Aristoteles, Socrates, pertanyaannya, kapan yang datang itu bersentuhan dengan mereka? Kita tidak pernah berhubungan. Kita tidak pernah berhubungan dengan mereka. Tapi hasil karyanya melebihi Aristoteles. Tapi hasil katanya melebihi Aristoteles. Socrates, Plato. Saya dokter temukan di filsafat ini. Iya. Luar biasa. Itu kita temukan di sini. Dari kalimatnya saja, di sini disebutkan kalimat Hana Gerelia. Ada beberapa ini jumlah primestike terkumpul nih. Nah, ini apabila tentang hukum adat, hukum kriminal dan lain sebagainya, bagaimana menyelesaikannya? Ulakan ku primestike. Berarti sebelum ada hukum positif yang kita pakai, Pak Dokter, hanya belamara tatanan undang-undang lah kita sebut seperti itu, peraturan, kemudian bahwa orang Gayo itu sudah memiliki satu sistem tatanan yang mengatur tentang hukum dan tentang hidup. Termasuk juga tentang yang lainnya. Tentang yang lainnya. Itu disimpan di filsafat. Disimpan di filsafat itu. Biasa, Pak. Termasuk pasal 45 pasal dari negeri itu, di negeri Linga itu kan turunan dari primestike itu. Ketiprenara kemung luke pesalin kemung berpenumpu. Itu kan falsafah itu. Untuk menyelesaikan persoalan. Luar biasa, Pak Dokter. Jadi bisa kita asumsikan berarti, Pak Dokter, bahwa di era yang datun mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Kemudian itaring ku kita primestike katakanlah falsafat, kemudian sisi dokter bahwa sebelum ada aturan resmi, katakanlah mungkin sebelum adanya agama mungkin, kita sudah punya aturan yang mengikat masyarakat untuk berjalan pada satu
satu jalan yang membuat dia nyaman di tengah masyarakat. Dan itu dia ada di falsafah Gayo. Maka itu pula yang bisa mengatakan bahwa Gayo itu suatu bangsa. Oh, jadi Gayo itu suatu bangsa dengan apa yang si taring yang Datu. Luar biasa. Rajanya ada. Ya. Bahkan tangguh filsafat tiger kan si bisa kita sebut aturan hukum. Ya, aturan hukum. Sarak opat. Apa sarak opat tuh? Ya. Reje musukat sifat. Imam mu perlu sunat. Rakyat kena betul mesti disasar. Rakyat kena upakan. Yo. Jadi semacam dalam sistem pemerintahan itu ada semacam masyarakat Gayo sudah ada semacam bukan sistem kerajaan tapi demokrasi. Tidak ada hierarki yang kuat bahasa orang raja itu absolut, tapi di Gayo tidak ada. Mereka dibagi dalam 4 cabang tadi. Yo, itu luar biasa. Jadi kita adalah kita ini Sitarimu yang itu adalah demokrasi mini. Boleh bang. Jadi rugi apabila ini tenggelam, tidak dikaji, tidak dikembangkan. Si tre kita perenjemah lo ya ke bahasa doa ya ke. Padahal bukan. Contoh tertib bermajelis umat bermulia. Itu bahasa doa ke atau mana? Itu semacam arahan atau aturan. Kalau engkau ingin mulia, maka tertiblah dalam suatu majelis. Tekawan majelis sabewe ni hahi. Generasi mengene, generasi nonton ni mulia ke kira-kira majelis? Tidak. Kita wan majelis, kita pengen jemaah bercerak, ternyata kita galik bercerak, mesti kita mulian jemaah. Berarti sebelum kita bermusyawarah kita sudah diberikan sebuah aturan yang mengikat. Kalau kamu pengen dihormati, maka hormati dulu cara kamu menyampaikan. Itu. Ketika baru mulia kita turah kita pengen jemaah, baru mulian jemaah kita. Gara-gara. Jadi begitulah relemi arti ini. Nah, karena ini aku konsenku di bidang pendidikan bang. Jadi maka Primestike ini lebih banyak kutarik ke dalam dunia pendidikan. Tujuannya anak untuk membina karakter nih masyarakat, anak-anak itu terutama di kalangan-kalangan remaja. Nah, ketiba sih, contoh, kita ingin sebenarnya falsafah ini ke umum, universal, artinya bisa tarik sana kemari. Umpamanya kita ingin berbicara tentang manajemen diri, karena jemaat itu kelem si seringin timeh penumimi, lo si serlon timeh pediangi. Itu kan pesan. Tapi pesan itu artinya ya jari kita memanajemen waktu. Kelem si seringin timeh penumimi. Hana ketio ne tekari jam 7 minyak kita numis aku jam 7 sobo. Berarti kita bermanfaatkan waktu. Tidak menggunakan waktu untuk berpikir kira-kira besok apa sih yang saya lakukan, besok tahapan mana sih. Kebesi seharusnya. Lo si seru timnya pedang itu kemeh ni dediang gara buat kita kemapa bang Murib tuh. Masih. Jadi Pak Dokter, dengan filsafat ini kita bisa membentuk karakter anak-anak ya. Bisa karena yang kita sasar dari filsafatnya adalah hati gitu ya. Batinnya itu yang jadi kita sentuh ya. Kalau akalnya tidak bisa kita sentuh, maka kita ambil hatinya. Maka karakternya akan. Iya. Karena memang sasaran dari falsafah Primestike itu lebih banyak ke hati. Nah, jadi kalau kita tangkuhan bahasa Primestike ini, insya Allah jemaah sakit hati bikin gitu. Nah, ketika jemaah zaman tengah termasuk nongamau, terkadang lebih banyak menggunakan kalimat tidak langsung daripada langsung. Primestike ini kau ya. Jadi semacam berkias, perumpamaan sih. Tapi walaupun we ingin memerintah kita, cuman dia we menggunakan kalimat perintah. Jadi istilahnya dia memerintah dengan bahasa yang lembut. Contoh lagu enak, perlu we dari kalimat ben kelem si serlun timeh penomimi. Lo si sering intimeh pediang. Kini mayo ko natin to ya.
Renya berpikir, Oh, itu yang menarik pada. hana maksud nyaman. Jadi tengkahnya aman nih, aman teni pengen pertama begitu cerak nih kalimat katakanlah itu prinsip atau falsafah gaya tadi. Ya, Maka yang diisi sasar pemulo adalah hatiwi. hati. Kemudian setelah hatinya, maka hatinya yang akan berpikir. Ya. Maka dia akan menjadi lembut dan berkarakter. Karena hati ini center, pikir kan. Oh, Jadi ke hati yang gerak nih, pasti badan yang gerak. gerak ya. Ah. Jadi dia bergerak urung kesadaran. Belum kesadaran. Contoh kalimat si sering sawana mau. Hmm. Menjilan, hati ke tengah, Win, Indra, Hmm. lagu ngekarit lagi dengan pus nih. Itu cuman bahasa. Ya, mana ini? Dari ini, mana buatmu Indra, umpus mekarit, kusi kebelum. Nggak perlu. Cara dengan bahasa. Bahasa dengan Win, lagu mekarit umpus. Ada Nah, yang langsung. mayo konati. Oh, berarti arah kalimat tone kedamir dalam kenewan bahasa Arab. Oh, kan kalimat perintah nih. Walaupun ini tersebutnya ya. Iya, Masya Allah. Berarti ke sawahnya ke kiri tuh ya? Ya. Oh, berarti ngenguk bangi tebesan atau semprotan pus. Yuh, jadi bahasa tidak langsung. Bahasa tidak langsung. Ya, itu akan katakanlah hati itu pangkai. Hati itu. Kemudian kita hanya membuat kita ya amani dengan kesadaran yang penuh bahwa amani memerintah untuk membersihkan pusna. Kebetaya asumsi yang kita bangun. Asumsi yang kita Tapi bangun. kita berpenasa kita. Kita keberasa kita. Berarti dalam filsafat atau primestik itu semua bermakna seperti itu. Semua bermakna. Sasarannya begitu. Makanya ketika zaman kekini amai, lagu si jarang print anaknya, amanya lagu aku print lah. Cara. Benar, benar. Karena we tidak menggunakan kalimat perintah langsung. Tidak ada kalimat perintah ya. Mungkin di masa abang ganti pengabang lagu gelap di ruangan. Arah ke aman tuh. Ya udah minggu lampu gelap di penengon. Giara. Lagu gelap di ruangan. Lagu gelap di ruang. Maksudnya anda ngerti Rorim kok lampu aku minta kira-kira. Pasti kita nengon stop kontak. Oh. Di tengah Spontan, ya? di tengah spontan kita kerja kita kenal case kita depan lampu. Inan tapi besi we ipak arak yang nganggo penyapu. Oh. Padahal yang betul penyapuan. Padahal yang betul arah. Jadi ya, berkias dia untuk menyuruh kita untuk menyapu ini kok itu. Penyapu. Yuk. Jadi akan terjemon ini no sapu kene. Lagu si jarang kita pengi. Oh iya. Begitu sawahku dekatina sesisi kotekna Oh. ke langsung sapu dia. Tapi memang anak di sini ke kita, wen Raiko sapu hum lo, buat nih sapu nyosani ku kita. Karena ini negara tersentuh dan negara berkembang we. Oh, jadi dokter menemukan secara pola bahwa dengan filsafat ini apabila kita tangkon secara kalimatku ke kanak nih, kalimatnya tidak nomor kalimat perintah, maka hati wis kita sentuh. Hati wis kita sentuh sehingga dia berkembang. Pikirannya berkembang Dan dia tidak merasa bahwa dia sedang kita bebani atau kita sedang perintah, sehingga ke bahasa kita ini meringut ya kan? Meringut. Karena dengan sistem falsafah ini peristiwa ini ringut aja ya luar biasa di mana. Jadi ke akhirnya ke karakternya ke tumbuh dia tumbuh lembut menjadi lembut. yuk agayo Wah, ketibarunya tangko lisik, mersik, bidik, sana sih kira ya. Oh ya. Jadi begitu engone ara hana gerele sampah iumahe gere perlu rintahan. Paling enak wah. Kita buat tos bahasa yang beristilah. beristilah. Misalnya arah sampahnya pun dia kiri-kiri di bahasan tuh. Sehingga kita pakai ke kanan. Umpama ikatan meja ini arah gelas dari gelas kotek. Ya. Terus sih. Cukup perum kalimat lagu si hana gerele lagu si karit di penengun ku meja. Iya, lagu sekarang di meja nih. Win, kuno penengun mu meja ho. Wah di bahasan. Persoalannya sini sering ke kita ganti ke kita gunakan kalimat ya. Oh. Wah berarti kan ingin harus dibiasakan kembali.
diinternalisasikan ku kita mu. Jadi hari gati kita sawah no ya hingga muat muat ni dalam arti muat terambil tapi muat mikro pun sistemnya ke muat mikro ni ke arti gemur kau ya kira kan kita pernah oros muat jadi gemuk berkembang jadi goya primestika ni sebenarnya mayo kusuna sanubari ni anak-anak. Jadi lang-langan kita merintah ni gede perlu ni win bersingko meja win i baso po kuna glaso. Ingo ko glasong kuna. Gede perlu ni rumah. Cukup perum kalimat lagu si karit di kengon ton podcast. Aku kroni kira. Betul kira. Jadi Pak, jadi perlu nih abang arti kunam deh mayo kami podcast kone sementara karit sana segala macam. Perlu. Jadi koyak kita tangguhan mungkin arasi merasa tersinggung. Ya. Tapi kalau mau kalimat wena kurasa gerala sih tersinggung. Ya, jadi dia akan selalu menyimpan data. Tapi dengan ini geren ya Pak Dokter. Jadi Pak Dokter kemudian primestika itu merubah katakanlah membangun karakter. Isi teliti Pak Dokter tentang bagaimana primestika ini mau menjadi kita harapkan nantinya menjadi membangun karakter siswa. Membangun karakter siswa. Betulnya ada beberapa sekolah di kita nih, termasuk atau psikoteliti SMA Binaan Negeri Antara di Pegasing, adanya SMA 4, adanya SMA 1, SMA 1. Sebagai objek utama meskipun selain aku mayu ke sekolah lain termasuk SMP 1, SMP 4 waktu ya karena ketikone aku karena yone ada tulisan-tulisan primestika nih di sekolah contohnya yone tulisnya rumah akal terusnya ilmu mudarus telaah mujamaah itu ada kalimat ya berarti kan ini luar biasa untuk menginternalisasikan primestika nih sehingga meskipun anak tergerbetih ya tapi ari jelo terbaca jadi ke mayo kon rekaman nyulai kumah nyekuni kuamai ma anak ke arti itu kelewat pendidikan ke belangi ya belangi lewat pendidikan kita mahcara ya sehingga amape si memang pernah nih pahami arti no ya makna no ya akhirnya dekat ormawan nih dia karena dia mencari tahu ini anak ke dekat orang tetua mian lagu kita sih niru ke biasanya ke tetua ni ke niru nya kita pergi aku ada niru ni cerita-cerita tentang bahasa-bahasa selepah murid ni kan nah anak ketika mian karena memang keisian mana Ki Hajar Dewantara ke satu tokoh pendidikan Indonesia. Ini memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia ini apakah dengan didikan yang kejam atau dengan hinaan atau dengan perbudakan mendidik sehingga dia itu bisa menjadi penurut kurasa gere ya salah ya numoya memanusiakan manusia ini berarti memuliakan dia sehingga dia menjadi manusia yang mulia. Kau ya? Jadi ada penghormatan. Ada penghormatan. Nah, ketika ni tose wan pendidikan kalimat primestika gerkai ke ni ke pasapah Jawa yang ditarik ke dalam pendidikan ingarso sungtolodo ing madio mangun karso tuturi handayani dan yang pernah kita pakai di baju-baju tujuan itu kan hasil pikiran nih Ki Hajar Dewantara. Itu filsafat yang harus diterjemahkan, Mbak. Iya, filsafat yang terjemahkan lagu Insinyur Soekarno kene waktu ya Nation and Character Building. Kira-kira. Ini kita buat coba dari Profesor Hamka. Ke Profesor Hamka hana ini akal menyuruh manusia menjaga diri dan mengatur pri kehidupan. Akal. Kita ni nak akal kin pangkal ke kira kin belanya. Jadi wan pas apa ini si Pak Dokter ternyata kenapa kita tidak harus meniru Socrates? Karena menurut Pak Dokter nah akal kin pangkal ke kiri kin belanya kita
orang kayak ini ya jer oleh moyang datu itu gara saja hanya menggunakan akalnya toh, tapi ATW itu lah. ATW itu lah. Banyak kelebihan Pak Sapagayo. Dan memang Pak Sapagayo ini jika kita dalami bukan suatu kalimat yang serta-merta keluar oleh orang-orang yang tidak berhati suci, tetapi dia lahir dari orang-orang yang berhati suci. Apakah itu bisa kita teliti lebih lanjut? Dia adalah su'ulia, maka dikatakan dulu Gayo adalah rumahnya 1000 su'ulia, 1000 aulia. Gayo rumahnya 1000 aulia. Apakah Primestika ini lahir dari tokoh-tokoh aulia itu? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut. Karena menurut Pak Doktor, hasil kajian Pak Doktor, bahwa kalimat sitangkuhan Primestika yang populer sekarang, yang dulu kita sebut falsafah orang kita ini, itu ada jemaah si menangkuni kalimat itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Dia adalah orang-orang yang berhati bersih. Berhati bersih. Maka keluarlah falsafah Gayo. Keluar falsafah Gayo. Itu yang paling menarik menurut Pak Doktor. Iya. Karena Sawaseni mungkin kita si terbaru nih kah, generasi baru nih, coba pikirin cara Primestika yang bisa menyimbangi kalimat dan maknanya seperti itu. Singkat, padat, tapi penuh dengan makna yang luas. Kita buat sekarang oleh produksi kita sendiri juga. Kita nggak mampu Pak Dokter. Menurut Pak Dokter hampir tidak mampu. Ke print mungkin mampu, tapi hampir tidak mungkin. Oh, jadi itulah karakter orang moyang datu itu. Contoh menyelesaikan masalah terkait mungkin abang sering pengiabang juga. Ruas kuinas tungku kepelu. Aku nyoba lah ya Pak. Oh, ini kan lahirnya dari alam ya, kan? Ya. Ruas kuinas tungku kepelu. Anak maknai. Ike ilmiahan orang bahasa pendidikan proporsi dan profesional. Oh, ya maknai. Ya maknai. Proporsi dan proporsional ya. Dan proporsional. Ike kaitan ku agama, anak kena wana desu. Sesuatu pekerjaan, serahkan pada ahlinya. Kalau tidak tunggukan curannya. Kalau tidak tunggukan curannya. Iya, Masya Allah. Jadi hadis itulah yang dipakai ruas kuinas tungku kepelu. Proporsi dan proporsional. Serahkan pekerjaan itu kepada ahlinya. Kalau tidak pasti akan hancur. Dan Gayo sudah membuat itu. Kenapa saat ini tidak dipakai? Kenapa Pak Dokter? Itu pertanyaan yang agak sulit. Tapi berdasarkan pengamatan Pak Dokter, kan Pak Dokter bisa menilai bahwa katakanlah tidak semua orang Gayo menempatkan falsafah atau Primestikanya di rumahnya, sehingga dia tidak kaya hati karena dia tidak mencari tahu tentang falsafah tadi. Atau kita sudah terbiasa dengan orasi tanpa orasi ini kita jadikan karena salah istilah Pak Dokter Wan Kudumu dari beberapa jemaah orang Gayo ini kene betawas betadarat betacerak betabuat. Mungkin kita sudah mulai bersangka Pak Dokter bahwa kita punya falsafah yang demikian hebat di hasil karya Moyang Datun yang suci, karena dengan kalimat itu kita tahu bagaimana karakter dan kedalaman hatinya. Mungkin seni kedalaman hati tadi tidak tersentuh Pak Dokter. Punya pengamatan Pak Dokter diri dengan tentang orang Gayo besido orang Gayo si lahir kata-kata filsafat. Ya, memang pertama bangga perubahan sosial kan. Perubahan sosial itu menyebabkan persoalan yang ya. Karakter itu bisa berubah. Karena karakter itu kan juga salah satu dipengaruhi oleh lingkungan. Ke tengah contoh kita bolos tengahannya dapat guru itu tepan nepi kita berani ke kita peringku jemaat itu. Iya, istilahnya nggak tamparnya gitu. Karena dia peduli. Dia peduli terhadap itu. Jemaat itu pun nggak akan lapor ke polisi. Kenapa? Karena orang tua kita tahu memang tugas guru itu adalah mendidik kita.
karena ngeserah nih gitu. Waya ketiara tangko primestika ya kira-kira serahan anak kutengku guru. Gere genap ringan oya bang. Anak sambungi tingok sino. Oh, tingok sino. Mari serahna tingok korum sino. Tingok korum sino. Gerenya serah bulatnya besi surahan pren sana. Gere pernah ikunei kuna perkembang nih anak si biasa kebiasaan si jeroh nih anakku, anak kebiasaan si buruk anakku si gerpas leni atas si pak guru urum ibu guru isit arah ke kita sawahan aku guru itu. Jadi jaman ikeng tepan guru ente kita atau igicip nih kita atau tampar nih kita ger berani kita perin ke jembatu ente karena tamah jembatu ente mian karena tengah angin serah nih kita ke guru didik guru ini tengkuin apalagi kan perubahan ini apalagi saya nih karena sifat pragmatis manusia ini keingin untung sesaat. Jadi arah tikik kasus ini walaupun kucak diperbesar untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Waya keti keulakan akalkin pakal kekirikin belananya kin belananya waya ger pakai ini berarti. Karena anak akalnya pakai ke kiri ger pakai ini ya. Ke akali ke mencari ini ke utok nih ke kenalin segala bentuk hana si menguntungkan untuk hidup enak sesaat. Hidup sesaat. Tapi ke kiri nih hati itu kan selalu mengetuk salah buat mah cuman hati ngeyanun ngitutupan terus nih ketuk ya kira. Jadi kira-kira sebetulnya hati. Jadi berarti Pak Dokter, hari hasil penelitian Pak Dokter tentang perimestika ini kemudian perubahan karakter tadi bahwa deli mengubah orang kita ini kira aku sesuai nih falsafahnya yang tadi. Ya pasti deli. Karena anak kita nggak meninggalkan dan kita hidup di dunia modern. Kita hidup di dunia modern. Muat dari akal budaya. Jadi kira-kira punya nih Pak Dokter untuk warap nih bahwa tadi orang kita dino gere mendahulukan akal pelin ke kiri tapi juga ke kiri. Punya kira-kira saran Pak Dokter. Memang lewat pendidikan mah benci. Lewat pendidikan tuh. Lalu lewat lagu inilah. Ini kan kita berbicara pendidikan ya. Tidak mesti harus pendidikan formal, tapi di non formal. Lagu ini kita bercerita diskusi sana tentang sehingga berkembang muat pun bahasa gaya. Muatnya jadi kan berkembang. Dan setiap kita demu sapa lagu kita pahami, hanya coba kita terapkan. Sehingga menjadi sebuah komunitas. Wan bahasa penelitian sering menggunakan kata reaktualisasi, reinternalisasi. Jadi semacam cas ulang. Karena barang ngarah. Guru kita anak wetennya. Jadi ini cas ulang. Ini ikhtiar bersama. Salah satu lagu ini lewat media nih sehingga sawahku masyarakat penduduk baik di perkotaan maupun desa. Jadi semacam kita ingatan orang kita ini bahwa orang gayo kamu ngetangkuh sebetulnya dari anak semacam patron sitosmu yang datang itu bahwa dalam bertindak, dalam berpikir, dalam mengenal sen, dalam bermasyarakat, dalam bantu juga itu ulun dahulukan hati. Nanti akal mulukat anak istilahnya akalkin pangkalnya, kemudian kita menapikan kekira Ham jerulung gitu. Kupalo jamur tuh gitu karena ke bawah gubuk kita akhirnya. Masih siap. Ya. Jadi karena pendidikan bebang, sasaran pendidikan itu kan tiga ya? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka oleh kurikulum ke-13 waktu dibaliklah dia. Jangan dulu kognitif, afektifnya dulu, kognitif, baru psikomotorik. Orang cerdas banyak, tapi sedikit yang benar. Yang punya hati berarti kan? Kowe, kebenar ini kan berkaitan normatif. Ya.
menilai itu benar atau salah hormati. Dengan hati, tidak hanya dengan akal. Bukan dengan pikiran. Hmm. Kepemikiran ini kan membuat orang cerdas. Hati ini menilai mana yang baik, mana yang buruk. Banyak pertimbangan yang harus Pertimbangan. Makanya orang yang urang gayo si mengamalkan primestike, insya Allah ATW lembut. Insya Allah. Kenapa? Karena si melahirkan primestike ini orang yang berhati suci. Wah. Yang teh si berhati suci. Geger tetangkuh nih kalimat. Jangan bang. Kurasa bang ngati pengiabang juga. Kalimat tabi mulu ku langit siku jonjong seringkel payung, tabi mulu ku bumi siku jejak seringkel tambak. Adab yang tinggi banget. Adab yang tinggi. Nah, namanya gati kita pengi apabila on acara melengkan. Dan itu oyai awal disebutkan. Anak kecil oyai awal. Itu kita pahami maknanya. Lo mungkin sebut pelin. Ya, anak situ. Anak maksudnya. Jadi kok menurut terjemahan ini Pak Dokter anak kira-kira yang mau simale isasare dengan kalimat itu. Wae arti kepane PW bercerak gerenya serga aku cuma paling paling. Jadi menghilangkan keakuan. Menghilangkan keakuan itu. Yos, di rumah apa? Di rumah apa? Karena yone kini orang gayo ni karaya pane-pane ni kita panen Jepang. Kenapa sih? Jadi kita nggak usah sesuk lagu ya. Meskipun kita sesuk, kita atas arah jemai toyo, tua muda, anak kucak, ger perlu ger tentu pakai ogoh. Numa kita paling pane. Oh, ya betul. Ada betul kan? Ada betul. Makanya tabi muluku langit siku junjung seringkel payung. Tabi muluku bumi siku jejak seringkel tapak. Dan oya para sapah atau primestiko ya kusih pe beloh te ikoya kita pakai insya Allah kita aman selamat dan senangi jemaah. Luar biasa maknanya betul. Tebeloh kita umpamai ku jawab segerkah murantu kenga kita bertabi ku masyarakat Siarawa. Jadi istilahnya penghormatan tengah kita izin tengah kita tiru baik we jemaah kasar maupun jemaah halus soal gue berarti kesalahan gue ya jemaah halus pasti ngizin nih kita ya gak perlu lagi kita ya ya hari turun ke ketai ke kukuan hutan nanti ke tekabur ikut weh inti kesian turun ni kutuyo sana segala macam kira nah ke kita kuan masyarakat ni jemaah tengah betabi kita mungkin ke geralung jemaah hormatu gitu. Jadi Pak Dokter P pernah merantau, aku pernah merantau. Begitu kita main kuan Saragang arah dari Bujang mana alpas guling Pak Dokter kita tiru tabi kita tiru Pak liwat bang tapi garai ini kita Pak. Tapi kita liwat plin samping pakin salah masuk produk tu aing ni. Pasti. Aku sampai sebab. Ini maksudnya. Maksudnya. Ya, Masya Allah. Ya. Karena gini, jika kita nggak merasa terkabur sesuk lagu ya, pasti hati jemaat terblok room kita ya. Iya. Jadi orang mulai nyinyir atau mencari masalah atau masalah. Mohon maaf nih, ikem arah jemaah si misi ujung. Kita karena kita bercerak negara Betabi. Enggak? Ke jemaah si misi ho ke nyepren. Entah sana yop nih. Icubai gitu. Misi ke jemaah ya. Dan itu tidak ada yang mustahil zaman. Ya, zaman ya. Sampai itu bisa diantisipasi. Diantisipasi orang kalimat itu. Makanya ketika ke anak bercerak dari jemaah hormat. Kenana wi gere serga. Ya ketinnya tangguh. Bercerak nanti serga. Menosa nanti menyita. Bertimbangan. Ya, ramalan bertungket peri berabun. Keturunan-turunan dan itu bahasa apa semua. Jadi di situ rahasianya kenapa
orang Gayo demikian kaya dengan primestika Pak Dokter. Dan primestika itu semacam filsafat yang dikeluarkan oleh katakanlah yang terkenal di dunia, Socrates, Plato dan lain-lain. Ternyata Muyang Datun itu lebih hebat dari Socrates dan karena begitu kita demak kuatin tuh, maka ada pengakuan siwa tinduran itu Pak. Dan tapi kita betabi ke seluruh ilmuwan. Kita nume sergap menyatakan tetapi karena kita menengon hari kalimat primestika ni Muyang Datun te, sementara Muyang Datun te pernah bersentuhan rumpak ya. Jadi Muyang Datun te pernah bercontoh. Pernah bercontoh kupak ya. Ke kita masa sini kita betisa Socrates, Plato, Aristoteles, boh Muyang Datun te awan te dipetihi ke pakai ya. Oh, betul. Gitu. Anak ketini terpelihara. Ya. Kau ya. Luar biasa Pak. Jadi yonde kita paham bahwa jika kita orang Gayo memang bahwa sudah diajarkan oleh Muyang Datun itu semacam rumusan kin muridmu ditangguh parisi kalimat-kalimat katakanlah falsafah yang akan menyelamatkan murid itu geus saja di dunia maksudnya. Geus di dunia Tapi akhirat seger banget. Murid benar mati suci. Nyara murid muamalan, mati muamilan. Aku nanya Pak. Murid ini kita harus beramal. Ya, harus berarti bagi orang lain. Berarti bagi orang lain. Begitu kita binasa, arah amilan te. Amilan ini anak. Terkenal kena Rasul mereka. Setiap anak Adam yang meninggal dunia itu putuslah seluruh amalannya kecuali 3. Anak amal soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Amilan ni waktu kubur. Ketika jemaah pahala yang mengalir. Maka falsafah Gayo, tetapi maknanya gergi parihadi surmayat. Jadi semakin menarik Pak Dokter. Memang ini ke kita bahas panggil naru. Dan sesur jangan betul. Jadi sebagai orang Gayo kita mesti bangga Pak Dokter. Kemudian anak kita itu bangga karena disiplin Pak Dokter. Jauh sebelum para filsafat dunia si pernah kita baca tentang karyanya, lagu si kita sebutkan sini, ternyata Muyang Datun itu jauh lebih hebat dari Pak. Jadi inilah si coba Pak Dokternya untuk membangun karakter sekolah sehingga karena orang Gayo ini murid karakteri dan bersih putih hati sehingga ada dahulu baru ilmu baru ya. Jadi upaya ke depannya Pak Dokter kira-kira dengan ini apakah rencana Pak Dokter membangun karakter misalnya kita kampanyekan tos buku atau sana yang kita berikan ke sekolah misalnya? Ya, ikon rekomendasi penelitian bangga artinya memang ini harus urum-urum kita pejamuri. Urum-urum kita pejamuri lewat media apapun, lewat lembaga apapun. Memang terutama yang lebih efektif adalah lewat pendidikan. Nah, pendidikan ini pun tentunya harus didukung oleh seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, aktivis pendidikan, praktisi pendidikan. Apakah ada yang dibuat dalam bentuk slogan, kampanye lah, slogan dalam bentuk cetak, media, audio, visual dan lain sebagainya, termasuk salah satu adalah lewat muatan lokal. Muatan lokal. Muatan lokal ini ada arah atau geridan nih Pak Dokter? Si peti Pak Dokter bahwa ada muatan lokal tentang Gayo ini ku sekolah-sekolah. Sebenarnya arah. Cuman beberapa karena kebetulan kami juga IMPD Bang sebagai komisioner MPD sering juga turun ku hana ya ku sekolah waktu kita kuni ku guru-guru hana sebenarnya kelemahan guru dalam mengajarkan kearifan lokal atau muatan lokal Gayo di sekolah. Pertama memang secara kurikulum muatan lokal Gayo gerara. Secara kurikulum Secara kurikulum itu belum ada. Meskipun ada yang mencoba untuk membuat itu, tetapi belum disahkan secara kanun. Dan kita berharap MPD akan
menjembatani untuk membuat itu. Kanunnya. Dan sedang kita proses, Godok ya. kita godok, dan mudah-mudahan nanti pemerintah daerah dan juga dinas pendidikan nanti bisa mengaksesikan itu, sehingga nge-ACC ya bang, bisa kita buat nantinya langsung buku muatan lokal yang aplikatif, sehingga begitu sawahku guru, sawahku siswa, mereka tinggal belajar dan tidak perlu lagi membuat RPP konsep dan lain sebagainya. Jadi mereka langsung Sudah jadi barang. sudah jadi barang. Termasuk dalam bentuk penyebutan kalimatnya bang, lagu Sina ini sedep ke sedep. Oh ya, itu sudah lengkap nanti. Sudah lengkap nanti dengan audionya. Jadi nggak ada tafsir ganda. Nggak ada tafsir ganda. Hanya Sarmi Pak Dokter sebelum kita akhiri, bahwa Pak Dokter Indra pernah menggagasi semacam Gayo Center. Gayo Center. Gayo Center ini harapan Pak Dokter kan, Tuan Gayo Center ini semua tentang ilmu pengetahuan, kemudian tentang sejarah, kemudian tulisan, video, audio dikumpulkan dalam satu, katakanlah itu website lah katakanlah. Ya, masternya. Masternya di website itu punya kira-kira gambaran nih Pak. Sebenarnya lahir dari kegelisahan dari beberapa kawan-kawan numaku pelin. Ya. Sebutan cuma pertama memang dua arah waktu ya cerita kurum Ajman. Oh, cuman. Karena Ajman waktu ya gati ulak kini, gati demu diskusi bang punya caranya bang keti arti teradministrasi dengan baik karya-karya orang-orang Gayo. Jadi kalau umpamanya jemari luar ingin meneliti tentang Gayo, ingin tahu tentang Gayo, arah pusat. Oh ya. Jadi semua akses BNI. Akses BNI. Oh. Walaupun dia ingin bertemu dengan Bang Win, ngerti? Tapi mereka bisa akses dulu di situ. Apa sih karyanya Bang Win ini? Lalu mereka membaca dan tertarik melihat apa karya abang itu. Lalu mereka akan menghubungi di situ. Bolehkah kami berjumpa dengan Bang Win? Oh, karena dia melihat hasil karyanya, ada keperluan dia berhubungan dengan yang berhubungan itu. Meskipun sebagian tulisan abang telah ada di situ. Tapi langsung tertuju ke anu abang. Jadi dia website itu tidak merugikan karya, tidak mengambil karya orang sehingga merugikan yang punya karya enggak. Tetapi memang alamat nih penulisannya jelas. Ini tulisan Polan. Nah, karena ketio ya. Jadi geret dari berseliweran. Jadi ini sulen, ini len. Tapi wan-wana ngeterangkum geret center kan, terpusat ya nih. Jadi jemaah ingin mencari tentang hukum adat Gayo ngarawane. Jemaah ingin mencari tentang nama-nama ikan di Gayo ngarawane. Hanakin gereni depik, hanakin bawal, hanakin kepras, hanakin anak. Jadi orang ingin tahu jenis kayu Gayo. Angara sikin kayu sepang. Jadi semacam ensiklopedia Gayo, tetapi dalam bentuk web. Dalam bentuk web. Jadi yone kese sara puseti, tetapi itu tidak bisa dikelola oleh satu orang. Pasti nantinya ada kekhususan direksi-direksi yang menangani tentang keahlian tersendiri. Ini tentang tentang berume, ini tentang kulem, tentang lut, tentang hutan. Tentang hutan ini kebagi ini kayu ke hewan-hewan ke anak nih hewan-hewan dengan bahasa Gayo nih itu perasa ide ya menarik kata aku Pak. Menarik Pak Dokter. Jadi jika kita bercerita tentang Gayo, maka ada satu pusat data atau pusat ensiklopedia Gayo yang lengkap. Jadi itu yang memang inam penjemaah diri Pak Dokter. Ya. Jadi mudah-mudahan cita-cita Pak Dokter, Pak Dokter kita beri. Ya, mudah-mudahan berurum-urum. Kita berjamur ya. Benar kan? Ya. Kita berjamur. Jadi Pak Dokter untuk closing statement mungkin kata-kata akhir dari Pak Dokter, hanya si perusahaan Pak Dokter tentang filsafatnya ku Jemarami. Silakan Pak Dokter. Ya. Kita
pertama nanti terlalu pusing memaknai kata filsafat. Jadi pakai ya berfilsafat. Lagu berat. Lagu berat. Padahal tidak. Karena Allah telah menitipkan potensi itu pada manusia untuk berpikir. Afala tafakarun, afala takilun. Kau ya? Lalu kenapa kita membatasi di berpikir? Nah, seharusnya sesuatu yang berat itu dipikirkan menjadi mudah. Jangan sesuatu yang ringan dipikirkan menjadi berat. Nah, itu kan salah berarti. Ya, salah kita berpikir. Salah kita berpikir. Maka filsafat Igayo ini asal satu. Menjadikan sesuatu itu menjadi terarah. Menjadi terarah. Sesuatu yang gersang menjadi basah, bernilai. Kok yang itu maksud? Jadi arti jangan mengatakan filsafat itu berat. Enggak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Karena filsafat itu akan mengarahkan seseorang untuk mencari tahu atas sesuatu yang dia tidak ketahui. Mencari kebenaran dari sesuatu yang tidak benar. Atau bahasa lain ini, mencari kebenaran dari semua benar-benar ini, maka dicari mana yang lebih benar. Filsafat. Jadi filsafat itu mudah, dok. Mudah. Mudah. Nah, contohnya gue nah. Ike kena mulia, kita tertib pun majelis, ketimulia, ketimulia foruma mulia di majelis. Pun masyarakat kita ngetertib itu aturan masyarakat, otomatis mulia lah kita dan masyarakat. Itulah filsafat. Itulah filsafat. Kan menganjurkan kita untuk ngapain harus kita pikirkan yang beratnya. Jadi kata kuncinya Pak Dokter, kalau kamu ingin dihormati orang lain, hormati mulu aja. Hormati mulu aja mah. Itu kan kalimat filsafat itu. Nggak jelas. Sesederhana itu. Kita nih karena terlalu berpikirnya rumit dan terlalu mengikuti apa yang disampaikan oleh filsafat tokoh filosofi yang dari barat. Bukan dari Gayo. Bukan dari kita. Ini harus diganti. Harus diganti dengan filsafat Gayo. Karena ke kita humana kita ayo kita bercocok. Ya ke racuninya kita. Sing kita nih makin osop. Maya keti hana gerali. Kita ingat abang bahasa Inggris tengah ku abang PU ku pantaskah ku berku abang jadi ada bahasa halus yang bisa dipakai. Ada bahasa halus sekali misalnya kam coba sih karena anak kecil aku itu ku ama apa ngebayu aku ama apa ngebeku jadi ngekasar. Kemudian umpamanya kita pakai bahasa Inggris, kita silakan bahasa Inggris. Ama, where you go. Tetap penghormatan. Adab tadi harus menjadi pertama baru ilmu. Jadi identitas kita tidak hilang meskipun perubahan zaman itu datang kepada kita. Jadi adab tadi tetap kita jaga. Karena itulah Gayo. Karena ada beberapa negara di luar sana yang memang masih menerapkan adatnya, contoh Jepang, Cina, kan? Meskipun modernisasi masuk yang begitu derasnya, tapi pakaian masih tetap kearifan lokalnya tetap dia jaga. Masih kuat dia jaga. Nah, ada pengiman ya, termasuk Aripong tuh, kepakai lahir anakku, ku sukumu Jepang, ini agamamu. Nah, ini adatmu. Amanah nih kan. Gitu nih orang Gayo ngarak. Anakku gerel mupolan. Kurang Gayo. Ini agamamu. Ini hukum adatmu. Iyone kelemahan tuh sebenarnya. Jadi terulakan kode. Berizin Pak Dokter, alhamdulillah kita ngebahas tentang falsafah atau filsafat Gayo. Jadi rekan sahabat ini sampai kita orang Gayo kita harus menjadi bangga. Anak hati bangga, yang datun te ngetaring nih kita warisan yang luar biasa, semacam warisan yang kita perin populer dengan primistika seni, tapi awalnya tengah awal adalah falsafah, kata melengkan, kata odet si luar biasa. Jadi kita orang Gayo harus bangga menjadi orang Gayo
karena hana setaring nawan ni mau kita beti bahwa sekelas Socrates, Plato dan lain-lain ni segera pernah berhubungan normawan tadi ternyata kalah memprintnya lah gue ya dibanding awan tadi karena ini kita ni gerak hanya akal tu si tirui untuk berkembang tapi dibatin tu. Jadi di kawan falsafah gaya ini mau kita print adab nomor 1 ilmu kita demu di hana secara ni Dr. Indra. Berizin Dr. Indah, karena ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.